I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they kinda strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached. Like, whoa, I ain't fucking with these hoes. I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because he know it's like go. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945 telah memulai proses yang sedianya tidak mudah, diawali oleh upaya sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 serta kota Nagasaki 3 hari kemudian. Akhirnya Kaisar Hirohito menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Golongan muda yang mengetahui kepentingan dari siaran radio BBC milik Inggris mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memanfaatkan situasi dengan menyatakan proklamasi. Namun, Dwi Tunggal menolak karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintahan Jepang. Golongan tua berpendapat lebih baik menunggu sampai 24 Agustus, yakni tanggal yang ditetapkan baik menunggu sampai 24 Agustus, yakni tanggal yang ditetapkan Marsekal untuk waktu kemerdekaan Indonesia ketika menerima Soekarno-Hatta Rajiman di Darat. 15 Agustus 1945, para pemuda di bawah pimpinan Boyle Saleh Pikarna mengamankan Dwi Tunggal bersama Ibu Fatmawati dan ke Rengas Dengklok dengan harapan agar mereka menuruti keinginan para pemuda. Namun, sepanjang hari 16 Agustus 1945 itu tidak tercapai kesepakatan apapun hingga sorenya. Membujuk para pemuda untuk melepaskan Dwi Tunggal, akhirnya mereka bersedia dengan jaminan oleh Soeharto bahwa proklamasi akan terjadi esok hari. Sepanjang hari 16 Agustus 1945 itu tidak tercapai kesepakatan apapun hingga sorenya. Ahmad Soeharto dan datang dan berusaha untuk membujuk para pemuda untuk melepaskan Dwi Tunggal. Akhirnya mereka berada dengan jaminan oleh Soeharto bahwa proklamasi akan terjadi esok hari. Malam itu juga rombongan berangkat ke Jakarta menuju rumah Laksamana Maeda di Meiji nomor 1 di Meiji Dori nomor 1 untuk membahas masalah tersebut. Setibanya di sana, tuan rumah menjelaskan permasalahan dan informasi yang sebenarnya tersebut. Maeda lalu mempersilakan ketiga tokoh menemui Bosenka atau kepala pemerintah militer Jenderal Toshio Yamamoto untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Namun, setibanya di markas Bosenka di kawasan Gambir, mereka bertiga mendapat jawaban yang mengecewakan karena Jenderal Nishimura yang mewakili Bosenka melarang segala bentuk upaya pengendalian situasi yang dilakukan. Mereka diharuskan menunggu sekutu datang terlebih dahulu. Bersepakat bahwa Jepang tidak diharapkan lagi karena kemerdekaan segera dirancang secepatnya. Anggota PPKI yang menginap di Hotel Des Indes segera dikawal oleh Sukami dan kawan-kawan menuju rumah Maeda. Pada 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi dimulai Soekarno, Hatta, dan Soeharto di ruang makan Maeda. Naskah sebanyak 2 alinea yang penuh dengan pemikiran selesai dalam 2 jam. Kemudian naskah diserahkan kepada Sayud Malik untuk diketik. Tanpa waktu yang lama, Sayud Malik mendampingi BM dia melalui mengetik naskah proklamasi. Setelah itu, naskah dikembalikan lagi ke Soekarno-Hatta untuk ditandatangani. Pada 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, di halaman rumah Soekarno, proklamasi dibacakan dalam suasana yang